Pernahkah kita terpikir sebelumnya, bagaimana nasib kita di hari akhir nanti? Sudahkah cukup segala amalan yang kita lakukan di dunia ini? Adakah yang dapat menolong kita di saat matahari begitu dekat dengan kita di padang mahsyar? Tentunya yang dapat menolong kita nanti hanyalah ibadah-ibadah yang kita lakukan saat di dunia. Ketika manusia digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan sebagaimana disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat digiring ke padang mahsyar, masing-masing dalam kondisi yang berbeda sesuai dengan amalnya di dunia. Ada yang berkendaraan, ada yang berjalan dengan tertatih-tatih, bahkan ada yang diseret di atas wajah-wajah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Setelah terkumpul di padang mahsyar, matahari didekatkan sejauh 1 mil di atas kepala. Mil bisa berarti sejengkal dan bisa juga berarti ukuran jarak yang kita kenal. Saat mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan jarak matahari yang didekatkan, seorang sahabat tidak lagi mempertanyakan apa yang dimaksud mil dari dua makna itu, karena keduanya tak jauh berbeda, sama-sama dekat, dan itu mengakibatkan terik panas yang tak terkira. Keringat pun bercucuran hingga menenggelamkan tubuh mereka sesuai amal masing-masing. Ada yang membanjiri hingga mata kaki, ada yang selutut, bahkan ada yang tenggelam hingga mulutnya. Sungguh suasana mencekam yang tak bisa terbayangkan. Hal ini berlangsung bukan hitungan menit, jam, atau hari, tapi bertahun-tahun. Karena hari itu, perhitungan waktu tak lagi mengikuti perhitungan dunia, tapi perhitungan hari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bedanya 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Saat itulah semua manusia sangat membutuhkan pertolongan. Tapi kepada siapa? Di manakah raja-raja yang pernah berkuasa di dunia dengan segala kesombongannya? Di manakah pemimpin-pemimpin yang terbuai dengan kekuasaan di dunia? Semua mengalami nasib yang sama, tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan menyelamatkan dirinya pun tak bisa. Hari itu adalah harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang bisa berbuat apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kuasa. Panggung padang mahsyar adalah panggungnya Allah, maka apapun yang harus terjadi harus seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah manusia sangat membutuhkan syafaat, dan syafaat atau pertolongan itu hanya bisa diperoleh dari satu-satunya pihak yang punya otoritas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pagi ini Khazanah akan memberikan embun-embun ilmu yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Di akhirat, tak ada lagi transaksi apapun, apalagi menggunakan harta, uang, atau kekayaan. Tak ada barter, tebusan kesalahan, tak ada taubat. Semua transaksi hanya sah dengan amal perbuatan di dunia. Selain itu, tak ada yang dapat kita lakukan. Kita hanya pasrah dengan apa yang akan ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya pemegang hak syafaat dan pemberi pertolongan. Katakanlah, hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi.
kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 44. Ayat ini dengan jelas menyebutkan pemegang hak syafaat satu-satunya hanya milik Allah semata. Hak ini kemudian Allah berikan kepada sebagian hambanya untuk memberikan syafaat kepada sebagian hamba yang lainnya. Mengapa Allah berikan pada hambanya? Untuk memuliakan dan menampakkan kedudukan orang yang diberi hak syafaat dengan pemberi syafaat dibanding yang disyafaati, serta memberikan keutamaan dan karunia-Nya kepada yang disyafaati untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih baik atau kebebasan dari azab-Nya. Orang yang memberi syafaat dan orang yang diberi syafaat itu pun bukan sembarang orang. Syafaat hanya terjadi jika ada izin Allah kepada orang yang memberi syafaat untuk memberi syafaat dan ridho Allah kepada pemberi syafaat dan yang disyafaati. Inilah yang diinformasikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 28. Lalu siapakah orang-orang yang diberi izin memberi syafaat kepada kita? Rasul Muhammad SAW adalah orang yang diberi hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Artinya, Nabi SAW diberi hak sebagai perantara oleh Allah untuk memohonkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua permohonan Nabi untuk orang yang diberi syafaat terjadi di akhirat. Oleh karena itu, jika kita berdoa memohon syafaat kepada Nabi bukan dengan cara meminta langsung kepada Nabi SAW, tetapi memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan syafaat Nabi SAW. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala sang pemegang kendali, pemberi pertolongan di hari yang tidak ada pertolongan dan perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita memohon syafaat, hendaknya syafaat yang dimintakan langsung kepada Allah, misalnya dengan berdoa, Ya Allah, jadikanlah Muhammad SAW pemberi syafaat bagiku, dan janganlah Engkau haramkan atasku syafaatnya. Perlu diperhatikan bahwa syafaat hakikatnya adalah doa atau memerantarai orang lain untuk mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan. Atau dengan kata lain, syafaat adalah memintakan kepada Allah di akhirat untuk kepentingan orang lain. Dengan demikian, meminta syafaat berarti meminta doa, sehingga permasalahan syafaat ialah sama dengan doa. Pemirsa Khasanah, sebelumnya Rasulullah SAW selalu mengingatkan umatnya untuk bersiap menghadapi hari kiamat sebelum hari yang dahsyat itu datang. Beliau sangat sibuk memikirkan nasib umatnya pada hari itu. Sampai-sampai beliau menyimpan doa beliau yang sangat khusus sampai hari kiamat sebagai bentuk syafaat beliau kepada umatnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap nabi mempunyai satu doa yang mustajab. Setiap nabi sudah menggunakan doa tersebut di dunia. Aku ingin menggunakan doa itu kelak untuk memberi syafaat kepada umatku hari kiamat. Syafaat ini insya Allah pasti akan didapatkan oleh mereka yang meninggal dari umatku dan tidak menyekutukan Allah. Hadis riwayat Muslim. Doa yang disimpan Nabi SAW inilah yang akan dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar, saat umat manusia tak kuasa menahan dahsyatnya padang mahsyar. Rasulullah SAW menceritakan semua ini dalam hadis yang cukup panjang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa kondisi yang tak bisa dipikul oleh manusia itu membuat masing-masing bertanya-tanya satu sama lain. Tidakkah kamu tahu apa yang kamu alami? Tidakkah kamu tahu apa yang menimpamu? Tidakkah kamu cari siapa yang dapat memberimu syafaat kepada Rabb-mu? Sebagian yang lain di antara mereka pun menjawab, datangilah Adam. Kemudian mereka pun mendatangi Adam dan berkata, wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya, lalu Dia tiupkan kepadamu ruhnya dan memerintahkan para malaikat agar mereka bersujud hormat kepadamu. Maka mintalah kepada Rabb-mu syafaat bagi kami. Tidakkah engkau tahu apa yang sedang kami alami? Tidakkah engkau tahu apa yang menimpa kami? Nabi Adam menjawab, sesungguhnya Rabb-ku pada hari ini murka yang tiada pernah Dia marah sebelum dan sesudahnya seperti itu.
Robku pernah melarangku mendekati sebuah pohon di surga dulu, tetapi aku bermaksiat, melanggar larangan itu karena nafsuku. Aku saat ini sibuk dengan urusanku sendiri. Aku sibuk dengan urusanku sendiri. Pergilah kalian kepada nabi lain selainku. Pergilah kalian kepada Nuh. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh lalu berkata, "Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama di bumi. Allah menyebutmu sebagai hamba yang sangat bersyukur. Maka mintakanlah kepada Rabb-Mu syafaat untuk kami. Tidakkah engkau tahu apa yang sedang kami alami? Tidakkah engkau tahu apa yang telah menimpa kami?" Nabi Nuh menjawab, "Sesungguhnya Rabb-Ku pada hari ini murka tiada tara. Yang belum pernah dia murka seperti itu sebelum dan sesudahnya. Sungguh, dahulu aku pernah mendoakan jelek untuk kaumku. Aku saat ini sibuk dengan urusanku sendiri. Aku sibuk dengan urusanku sendiri. Pergilah kalian kepada Ibrahim." Kemudian manusia mendatangi Nabi Ibrahim dan berkata, "Engkau adalah Nabi Allah dan kekasihnya dari penduduk bumi. Mintakanlah syafaat kepada Rabb-Mu untuk kami. Tidakkah engkau tahu apa yang sedang kami alami? Tidakkah engkau tahu apa yang sedang menimpa kami?" Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, "Sesungguhnya Rabb-Ku pada hari ini murka tiada tara, yang belum pernah dia murka seperti itu sebelum dan sesudahnya." Nabi Ibrahim menyebutkan dusta yang telah dialaminya ketika ia menghancurkan berhala. Nabi Ibrahim berkata, "Aku saat ini sibuk dengan urusanku sendiri. Aku sibuk dengan urusanku sendiri. Pergilah kalian kepada nabi lain selainku. Pergilah kalian kepada Musa." Maka mereka pun mendatangi Musa lalu berkata, "Wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah telah memberimu keutamaan dengan risalahnya dan firman-Nya kepadamu melebihi manusia lain. Maka mintakanlah syafaat kepada Rabb-Mu untuk kami. Tidakkah engkau tahu apa yang sedang kami alami? Tidakkah engkau tahu apa yang telah menimpa kami?" Nabi Musa menjawab, "Sesungguhnya Rabb-Ku pada hari ini murka tiada tara, yang belum pernah dia murka seperti itu sebelum dan sesudahnya. Sesungguhnya aku pernah membunuh seseorang yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Aku saat ini sibuk dengan urusanku sendiri. Aku sibuk dengan urusanku sendiri. Pergilah kalian kepada Isa." Lalu mereka mendatangi Nabi Isa seraya berkata, "Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah. Engkau telah berbicara kepada manusia ketika engkau baru lahir. Engkau terwujud dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dengan tiupan roh dan tidakkah engkau tahu apa yang sedang kami alami? Tidakkah engkau tahu apa yang sedang menimpa kami?" Nabi Isa menjawab, "Sesungguhnya Rabb-Ku pada hari ini murka tiada tara, yang belum pernah dia murka seperti itu sebelum dan sesudahnya." Nabi Isa tidak menyebutkan dosa yang pernah dialaminya. Kata Nabi Isa selanjutnya, "Aku saat ini sibuk dengan urusanku sendiri. Aku sibuk dengan urusanku sendiri. Pergilah kalian kepada Muhammad." Kemudian mereka mendatangiku dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Engkau adalah penutup para nabi. Allah telah memberikan ampunan atas dosa yang telah engkau lakukan. Seandainya ada, maka mintakanlah syafaat kepada Rabb-Mu untuk kami. Tidakkah engkau tahu apa yang sedang kami alami? Tidakkah engkau tahu apa yang sedang menimpa kami?" Maka aku pergi dan mendatangi di bawah arsy Allah. Lalu aku bersujud kepada Rabb-Ku. Kemudian Allah memberiku pertolongan dan pemberitahuan yang tidak pernah dia berikan kepada seseorang sebelum aku. Dia berfirman, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah, maka engkau akan diberi. Mintalah syafaat, maka engkau akan diizinkan untuk memberi syafaat." Nabi kemudian bangkit dan memohon kepada Allah, "Ya Allah, tolonglah umatku, tolonglah umatku." Aku dijawab, "Wahai Muhammad, masukkanlah ke syurga umatmu yang bebas hisab dari pintu kanan syurga, dan selain mereka lewat pintu yang lain lagi. Demi Allah yang menguasai diri Muhammad, sesungguhnya antara dua daun pintu di syurga sebanding antara Mekah dan Hajar, atau antara Mekah dan Basrah." Hadits riwayat Muslim. Lalu siapa saja yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW? Dalam riwayat Bukhari dan Muslim di akhir hadis ini disebutkan, "Aku pun meminta izin kepada Rabb-Ku. Ketika aku melihat Rabb-Ku, maka aku menjatuhkan diri bersujud kepadanya. Allah membiarkan aku sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kemudian Allah mengatakan kepadaku, 'Angkatlah kepalamu,
mintalah, niscaya engkau akan diberi. Katakanlah, niscaya perkataanmu akan didengar. Berilah syafaat, sesungguhnya engkau diberi wewenang memberi syafaat. Maka aku mengangkat kepalaku, lalu aku memuji-muji Rabbku dengan pujian yang diajarkan kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat. Namun Allah memberi batasan kepadaku dengan suatu batasan. Lalu aku mengeluarkan mereka dari neraka dan memasukkannya ke dalam syurga. Kemudian aku kembali lagi kepada Allah. Lalu aku menjatuhkan diri bersujud kepadanya seperti saat pertama. Demikian pula pada yang ketiga atau keempat kalinya. Sehingga tidak ada lagi yang tersisa di dalam neraka kecuali orang yang ditahan oleh Al-Quran. Qatadah menjelaskan maksud orang yang ditahan oleh Al-Quran di dalam neraka ialah orang yang pasti kekal di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ilustrasi pemberian syafaat Nabi pada umumnya dijelaskan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, bahwa Rasulullah memberikan syafaat kepada manusia pada hari kiamat dengan memberikan ketenangan pada waktu mereka dalam ketakutan. Rasul juga memberikan syafaat dengan memohon keringanan azab untuk sebagian orang-orang kafir, sebagaimana yang terjadi pada diri paman beliau, Abu Thalib. Rasul juga memberikan syafaatnya dengan memohon kepada Allah untuk mengeluarkan sebagian orang mukmin dari siksa api neraka, atau memohonkan mereka untuk tidak dimasukkan ke dalam api neraka setelah ditetapkan bahwa mereka akan masuk neraka. Rasul juga dapat memberikan syafaat bagi seseorang untuk masuk syurga tanpa melalui proses hisab, atau dengan mengangkat derajat sebagian mereka untuk bisa tinggal dalam syurga yang lebih tinggi. Pemirsa Khazanah, banyak amalan yang bisa menghantarkan kita mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya amalan yang ringan dan mudah dilakukan, namun seringkali banyak diabaikan banyak orang, yaitu menjawab azan dan berdoa setelah azan. Inilah yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Jika kalian mendengar azan, maka jawablah seperti apa yang dilantunkan muadzin, lalu bacalah salawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintakanlah kepada Allah untukku al-wasilah, karena dia adalah satu kedudukan di surga yang tidak sepatutnya kecuali untuk seorang hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah ia. Barang siapa yang memohonkan untukku al-wasilah, maka akan mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. Oleh karena itulah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berdoa setelah seruan azan selesai dikumandangkan. Dalam sabdanya, siapa yang mendengarkan azan lalu dia membaca doa, Allahumma Rabbi, hadhihi ad-da'wati tammah, was-salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Maka halal baginya untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Dari keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita bisa menyimpulkan bahwa rangkaian amal yang hendaknya dilakukan saat azan dikumandangkan adalah: pertama, menjawab azan dengan mengikuti seperti ucapan muadzin, lalu membaca salawat setelah menjawab azan, dan setelah selesai membaca doa sebagaimana diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Artinya, ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, kurniailah Nabi Muhammad wasilah, tempat yang luhur dan kelebihan, serta tempatkanlah dia pada kependudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Inilah di antara sebab untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah amalan yang sangat ringan dan berpahala besar. Pemirsa Khazanah, selain Rasul dan orang-orang soleh, teman yang baik juga bisa menjadi wasilah kita selamat di hari kiamat nanti. Simaklah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, Zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon,
Wahai Tuhan kami, mereka itu yang tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, sholat dan juga haji. Dijawab, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Para mukminin ini pun mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya dan ada yang sampai lututnya. Kemudian orang mukmin itu menghadap kembali kepada Allah. Ya Tuhan kami, orang yang Engkau perintahkan untuk diazab dari neraka sungguh tidak tersisa. Allah berfirman, kembali lagi, keluarkanlah yang masih memiliki iman seberat dinar, maka dikeluarkanlah orang mukmin banyak sekali yang disiksa di neraka. Kemudian mereka menghadap kembali, wahai Tuhan kami tidak meninggalkan seorang pun orang yang Engkau perintahkan untuk diazab. Hadits riwayat Muslim. Berdasarkan sabda Nabi SAW ini, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menasihatkan, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Ibnul Qayyim menasihatkan pula kepada teman-temannya, jika kalian tidak menemukan aku di syurga, maka tanyakanlah tentang aku kepada Allah. Ucapkan, wahai Tuhan kami, hamba-Mu Fulan dulu pernah mengingatkan kami untuk mengingat Engkau, masukkanlah bersama kami di surgamu. Kemudian beliau menangis. Oleh sebab itulah, pesan Imam Syafi'i patut kita pegang erat-erat. Jika engkau punya teman yang selalu membantumu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka peganglah erat-erat dia. Jangan pernah kau lepaskan, karena mencari teman baik itu susah, tetapi melepaskannya sangat mudah.